Assalamualaikum Sobat Muslim. Di Ilmu Amalah pada episode ini kita masih melanjutkan dari episode yang lalu yang masih membahas seputar khiyar. Yang kedua yang akan kita sampaikan adalah khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Jadi sebelumnya kita uraikan lagi ya secara ringkas bahwasanya khiyar itu hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ya baik itu dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual. Yang lalu sudah kita jelaskan adanya khiyar majlis. Bahwasanya hak khiyarnya itu dilakukan pada majelis akad. Masih dimungkinkan ya kapan dimulai dan juga berakhirnya khiyar majlis. Silakan tonton pada episode kita yang lalu. Khiyar yang kedua sobat adalah khiyar aib. Yaitu khiyar untuk membatalkan atau meneruskan akad, ya, hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bila ada cacat atau aib barang yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Jika ditemukan adanya cacat pada barang yang dibeli oleh pihak pembeli, maka pembeli punya hak untuk mengembalikan. Ya. Jadi ini kembali ya sesuai dengan kandungan hadis Nabi. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa bayyana burika lahuma fi bay'ihima. Fa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima. Ya, ini khususnya yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan kedustaan atau menyembunyikan aib barang. Maka akan diancam dengan kehilangan keberkahan pada jual belinya. Maka demikian pula dalam hak khiyar tadi. Ketika ada aib atau cacat barang yang tidak disampaikan ya kepada pihak pembeli, maka pihak pembeli memiliki hak khiyar. Karena Islam menjaga atau melindungi hak dari pembeli. Bila terdapat aib barang yang tidak sesuai dengan deskripsi barang yang ada istilahnya manipulasi informasi ya, atau penipuan ya, tadlis yang dilakukan oleh pihak penjual, maka syarat yang sudah dibuat oleh pihak penjual dan disetujui oleh pembeli, misalkan syarat yang tadi barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, tapi di situ pihak penjual tidak menyampaikan ya deskripsi barang secara lengkap ya, sehingga muncul aib barang yang tidak sesuai dengan deskripsi barang atau muncul aib barang yang tidak disampaikan sebelumnya oleh pihak penjual, maka dalam kondisi semacam ini syarat yang sudah ditentukan itu barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, ini adalah syarat yang tidak boleh untuk dipenuhi karena ini termasuk syarat yang mengharamkan yang halal karena realitasnya dalam barang yang dibeli itu ada cacat ya, sehingga pihak pembeli memiliki hak untuk mengembalikan ya, hak untuk mengembalikan dan menerima ganti barang yang sesuai dengan deskripsi ya, atau menerima pengembalian uang. Nah, kemudian ada pertanyaan ya, apakah masih diperkenankan melakukan pembatalan akad meskipun sudah tidak ada di majelis akad? Jadi ketika pihak penjual ya dan pembeli ya keduanya tidak berada di majelis akad, misalnya pihak pembelinya sudah keluar dari majelis akad ya, apakah masih dimungkinkan untuk melakukan pembatalan akad ya, atau ketika sudah terjadi pemutusan khiyar majelis dari salah satu pihak ya, jadi pihak pihak penjual sudah memutuskan khiyar majelisnya dan juga pihak pembeli tadi sudah keluar dari majelis akad, maka apakah masih dimungkinkan adanya hak khiyar? Masih dimungkinkan ya, yang itu yang kita akan jelaskan di situ berkaitan dengan khiyar aib. Hal ini disebabkan ya
bahwa syarat dalam jual beli itu adalah kejujuran dan transparansi dari penjual. Ya, ketika pihak penjual tidak transparan, ketika penjual tidak jujur, maka Islam melindungi hak pembeli dari ketidakjujuran penjual, sehingga pembeli berhak untuk mengajukan komplain, dan menentukan untuk membatalkan akad, dan meminta ganti rugi. Atau pihak pembeli memiliki pilihan yang lain, yaitu meneruskan akad dan menerima potongan harga. Atau pihak pembeli juga memiliki pilihan yang lain, yaitu pembeli berlapang dada, memaafkan dan tetap melanjutkan akad, meskipun mengalami kerugian. Sehingga dari hadis tadi menunjukkan bahwa segala bentuk penipuan, segala bentuk manipulasi, segala bentuk penyembunyian aib barang itu akan diganjar dengan hilangnya keberkahan. Dan salah satu bentuk hilangnya keberkahan, sobat, itu adalah adanya ganti rugi yang diterima oleh pembeli, termasuk pembatalan akad dan dampak negatif yang lain yang bisa diterima oleh pihak penjual. Demikian adalah keleluasaan atau kelonggaran Islam kepada pihak pembeli dari ketidakjujuran atau penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Dan bentuk ketidakjujuran, bentuk menyembunyikan aib barang, bentuk penipuan, itu masuk dalam kategori memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Itu sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, dengan jalan yang batil, kecuali tijarah atau perniagaan yang dilakukan secara sukarela, suka sama suka. Demikian pula hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah bersabda, "Innamal bai'u antaradin." Sesungguhnya jual beli itu hanyalah, jadi pembatasan hanyalah dilakukan dengan cara suka sama suka atau dilakukan secara sukarela. Contoh konkret dari persaudaraan atau konsekuensi ketika kita bersaudara, maka harus bersikap transparan, harus menyampaikan cacat atau aib barang yang kita jual secara transparan, baik itu kelebihannya maupun kekurangannya kepada pihak pembeli. Kemudian kriteria barang itu dianggap cacat. Kriteria barang itu dianggap cacat bila tidak sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati. Biasanya terjadi penurunan kriteria. Ketika misalnya pihak pembeli itu memesan bahan kualitas terbaik, kemudian diberikan barang dengan kualitas yang baik, jadi ada penurunan kualitas. Ini tidak sesuai dengan kriteria. Apapun yang nggak sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan, maka itu disebutkan dengan cacat, meskipun barangnya itu tidak ada cacat dari sisi fisik, tapi grade-nya masih di bawah kriteria yang sudah disepakati penjual dengan pembeli. Baik itu dalam akad salam, karena barangnya belum ada. Baik itu pada akad istisna, di mana Sony atau pihak produsen, itu menjual barang hasil produksinya kepada pihak pembeli, tapi dengan cara mengurangi kualitas barang yang tidak sesuai dengan kriteria. Meskipun pihak pembelinya tidak tahu, maka yang demikian adalah bentuk penipuan yang akan menghilangkan keberkahan. Kemudian kriteria barang itu dianggap cacat apabila dipengaruhi oleh tradisi suatu masyarakat.
Kemudian kadarnya, ya, kadar cacatnya. Biasanya kadar cacatnya itu ya dikaitkan dengan urf atau kebiasaan suatu masyarakat. Ya, kalau 1% ya, atau 0,5% ya, itu masih dianggap tidak ada cacat. Tapi kalau sudah misalnya sudah di atas 5% atau 10%, ya biasanya itu sudah dianggap cacat. Jadi cacat itu ya lihat pada kadarnya. Jadi ketika kita beli mangga ya, misalnya 1 kilo ya, itu ketika ada 1 mangga yang sudah busuk ya, maka bisa jadi itu cacat. Ya, karena 1 kilo itu jumlah yang diterima misalnya 5 atau 10 ya, 5 atau 10 buah ya, maka itu dianggap sudah kadar cacatnya besar. Kemudian penjual itu ya mengetahui kondisi cacat barang yang dia jual dan dia tidak menyampaikan kondisi cacat itu kepada pihak pembeli dalam kondisi dia tahu. Kalau penjualnya tahu dan dia tidak menginfokan kepada pihak pembeli, maka pihak pembeli boleh untuk mengajukan hak khiar. Demikian pula yang pertama tadi, ketika tidak sesuai dengan kriteria, maka boleh pihak pembeli untuk mengajukan hak khiar. Bila kadar cacatnya tinggi, maka boleh bagi pembeli untuk membatalkan akad, ya, atau memberikan tenggang waktu, ya, bila memilih itu, atau mengganti, ya, dengan barang yang sesuai dengan kriteria, barang lain yang sesuai dengan kriteria. Kemudian yang berikutnya, kriteria barang itu dianggap cacat, dan cacat ini terjadi sebelum akad jual beli itu dilakukan. Jadi kalau akad jual belinya itu dilakukan dan sebelumnya sudah ada cacat dari barang itu, ya maka itu dianggap cacat. Tapi jika cacatnya dilakukan setelah transaksi jual beli, maka itu adalah resiko yang harus ditanggung oleh pihak pembeli. Ya, resiko yang harus ditanggung oleh pihak pembeli, mungkin karena penggunaan yang keliru, ya, atau hal-hal yang lain yang menyebabkan kerusakan barang. Demikian sobat tentang khiyar yang kedua, yaitu khiyar aib. Insya Allah akan kita lanjutkan pada khiyar syarat, yaitu khiyar yang ketiga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.